Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan temui Matthias Jesli untuk menjadi bagian dari tim mereka yang baru menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara dalam saluran YouTube miliknya dengan mengatakan bahwa Rossoneri akan bertemu langsung dengan Oliver Glasner pekan ini. Namun mereka juga akan melakukan pertemuan dengan pelatih Al-Ahli yaitu Jesli. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Besok Oliver Glasner dan Milan akan bertemu, tidak di Milan, tidak di Italia, bahkan di Australia. Pertemuan akan dilakukan di luar negeri. Karena ada pertemuan tatap muka pertama. Wawancara pertama ini antara Oliver Glasner dan manajemen Milan untuk memahami apakah tujuan mereka selaras dan apakah dia bisa menjadi orang yang tepat. Kontak langsung akan segera diadakan. Pelatih lain yang bisa saya katakan akan bertemu dengan perwakilan Milan adalah Matthias Jesli, pelatih Al-Ahli. Pelatih lain yang memiliki hubungan dengan Ralf Rangnick. Kami melaporkan akan ada pertemuan dengan manajemen Milan. Ini adalah klub besar di Arab Saudi, klub di mana Jesli memenangkan Liga Champions Asia sebanyak 2 kali. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan juga merupakan salah satu pelatih muda yang paling dihormati secara internasional. Negosiasi dengan Al-Ahli harus dilakukan jika mereka ingin membawa Jesli. Dari apa yang saya pahami, Al-Ahli tidak akan membuat transfer ini mudah karena ada kompensasi dan biaya ganti rugi jika Milan menginginkan Jesli, ungkapnya. Beberapa pemain bintang AC Milan memaksa untuk pergi setelah kekacauan yang terjadi menurut sebuah laporan. Antonio Vitiello melaporkan bahwa semua kekacauan yang terjadi antara lebih dari 1 minggu ini telah menyebabkan beberapa pemain kunci mulai mempertanyakan masa depan mereka di klub. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Minggu kemarin adalah salah satu yang paling gila yang dialami penggemar AC Milan. Pertama, kehilangan Liga Champions pada matchday terakhir, kemudian pemecatan yang terjadi kepada seluruh tim manajemen dan pelatih. Tapi hal yang benar-benar gila adalah kurangnya rencana alternatif untuk manajer yang ditendang oleh Cardinale. Milik asal Amerika itu melakukan pembersihan yang sah karena target tidak tercapai, tetapi dia tidak memiliki solusi yang sudah disiapkan. Selama seminggu penuh, kekosongan kekuasaan di dalam klub telah terjadi. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di klub papan atas. Idenya adalah menempatkan segalanya di tangan Ralf Rangnick demi mencegah Ibrahimovic menyebabkan lebih banyak kerusakan, seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu. Ketika keputusannya membawa Milan ke posisi ke-8 dengan 2 pelatih menjadi korban pemecatan. Kekosongan kekuasaan dalam manajemen telah menyebabkan Rafael Leao membuat pernyataan eksplosif di media. Berita itu sendiri bukanlah hal baru karena pemain Portugal itu berada di ujung karirnya dan akan dijual. Namun cara dan waktunya jelas sangat mengejutkan semua pihak. Leao bukanlah satu-satunya yang akan pergi. Ada banyak pemain yang tidak puas dan tidak yakin dengan proyek Cardinale. Kita akan melihat apa yang akan dilakukan Rabiot, Modric, dan Mignon. Tetapi ini akan menjadi pasar yang berbeda dengan banyaknya pemain masuk dan keluar, ungkapnya. Bob Peters yakin AC Milan ingin segera mengamankan jasa Konstantinos Karetsas pada musim panas kali ini. Bob diwawancarai oleh Alessandro Schiavone dan dia berbicara tentang peluang Karetsas yang telah menarik perhatian dari Rossoneri. Berikut komentar mantan striker geng itu disampaikan melalui Milan News. Saya pikir Karetsas adalah pemain yang luar biasa. Dia muda, berbakat, dan saya pikir dia memiliki potensi untuk bermain bagi Milan. Namun jika Anda bertanya kepada saya apakah dia akan menjadi starter untuk Rossoneri, saya cukup ragu. Saya pikir dia bisa menjadi pemain yang memberikan dampak sebagai berotasi pemain. Namun dalam 1 atau 2 tahun, dia pasti bisa menjadi starter di Serie A maupun di Milan. Saya pikir ini adalah rencana Milan untuk mendapatkannya sekarang, karena jika mereka menunggu 1 atau 2 tahun lagi, harganya pasti akan naik secara signifikan. Jika mereka berhasil mendapatkannya sekarang dan mengembangkannya selama 2 tahun ke depan, mereka akan memiliki pemain yang benar-benar sangat kuat di tangan mereka. Karetsas merupakan pemain yang sangat teknis, cepat, dan gesit. De Bruyne lebih merupakan pemain sprinter dan fisik, serta salah satu pemberi assist terbaik dalam sejarah Premier League. Ya, karena Karetsas juga bisa bermain seperti itu. Dia sangat bagus 1 lawan 1, memiliki visi yang hebat dan umpan kunci yang sangat baik. Dia juga bisa mencetak gol, tetapi menurut saya itu bukan kualitas utamanya. Kekuatan yang sebenarnya adalah tekniknya. Dia tahu bagaimana melindungi dan mengendalikan bola, membuat lawannya menjadi frustasi, ungkapnya. AC Milan dan raksasa Inggris sedang dalam perburuan bintang muda milik Wigan Athletic menurut sebuah laporan. Pete O'Rourke melaporkan bahwa Manchester City, Chelsea, dan Milan sedang dalam pembicaraan untuk menandatangani bintang muda Wigan yaitu Harrison Bettini. Gelandang muda itu akan tersedia secara bebas transfer karena dia telah menolak tawaran kontrak baru selama 3 tahun ke depan dari Wigan. Main berusia 18 tahun itu telah membuat 27 penampilan di semua kompetisi untuk Wigan dengan mencetak total 4 gol untuk tim senior. Dari jumlah tersebut, 21 penampilan lainnya dia lakukan di League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris dengan mencetak 3 gol di sana. Pada bulan November lalu, Bettini mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya kepada dunia dalam pertandingan melawan Wimbledon saat Wigan tertinggal 1-0. Dia mencetak gol
gol melalui tendangan bebas pertama di Ligue 1 dan kemudian mencetak gol kemenangan di Bridge Community Stadium. Ralf Rangnick terus mengadakan pembicaraan dengan AC Milan meskipun para penggemar Austria meradang menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Rangnick menanggapi wartawan setelah pertandingan persahabatan pra Piala Dunia saat Austria menundukkan Tunisia 1-0. Dia berbicara tentang kemenangan yang diwarnai oleh satu kartu merah itu dengan mengatakan, "Bukan rahasia lagi bahwa saya sangat senang dengan Austria," ungkapnya. Situasinya saat ini masih sangat kompleks karena jika dia 100% yakin untuk terus melatih timnas Austria, maka dia dapat langsung memperpanjang kontrak dengan gaji naik 2 kali lipat. Proposal perpanjangan tersebut telah hadir di atas meja selama berbulan-bulan dan hanya membutuhkan tanda tangan dari mantan pelatih Manchester United itu. Rangnick telah bertemu dengan Milan pekan lalu dan pertemuan dapat segera kembali dilakukan dengan Geri Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic. Sementara itu, para penggemar di Wina telah angkat suara tentang potensi kepergian sang pelatih dengan membentangkan spanduk bertuliskan, "Ralf bersamamu siap menuju pulau-pulau, #Euro 2028. Tulisnya. Maksud dari kata pulau-pulau adalah kepulauan Inggris Raya dan Irlandia yang akan menjadi tuan rumah final Euro dalam 2 tahun ke depan. Ini adalah undangan untuk meminta sang pelatih bertahan 2 tahun lagi. Maka dari itu, Rangnick akan memikirkan semuanya dan memberikan respon final kepada Federasi Austria pada pekan ini." AC Milan dan AS Roma rebutan bintang milik Celtic yang mulai tidak bahagia di sana menurut sebuah laporan. Dengan kurangnya pemasukan musim panas ini akibat kehilangan Liga Champions di akhir musim, Diavolo harus pintar memutar otak akan mendapatkan permata yang dapat mereka kembangkan. Dengan mempertimbangkan sistem Moneyball yang diterapkan Redbird, ini jelas akan memperkuat kredensial Ralf Rangnick untuk bergabung dengan klub. Salah satu nama yang bisa dipertimbangkan adalah gelandang milik Celtic yaitu Arne Engels. Kata Volieri dari Football Italia melaporkan bahwa pada usia 22 tahun, dia merasa siap untuk membuat lompatan besar dalam karirnya, terutama dia saat ini merasa tidak lagi bahagia di Glasgow. Rossoneri termasuk di antara beberapa tim yang tertarik kepadanya dan mereka akan menghadapi persaingan ketat dari Giallorossi yang memiliki Liga Champions musim depan. Namun keduanya harus mampu menebus label harga Engels karena Celtic jelas akan melabeli harga tinggi, tetapi keinginan sang pemain bisa berpengaruh besar dalam harga sang pemain. AC Milan diberitahu bahwa mereka bisa merekrut Alessandro Garnacho dari Chelsea menurut sebuah laporan. Simon Phillips dari AS Roma Live melaporkan bahwa Chelsea mulai mempertimbangkan untuk menjual Garnacho pada musim panas kali ini. Meskipun dia baru saja tiba pada tahun kemarin di Stamford Bridge, penyerang Argentina itu dinilai gagal mengesankan The Blues, jadi dia akan berada di Mercato setelah hanya 12 bulan di London. Napoli, Juventus, Roma, dan Milan menilai mantan penyerang Manchester United itu sebagai peluang transfer yang potensial, jadi kepindahannya ke Italia bisa saja terjadi. Partenope sendiri telah tertarik kepadanya sejak musim panas lalu, sehingga mereka dinilai adalah pemimpin dalam perburuan Garnacho. Mengingat transfernya ke Chelsea sebesar 47 juta euro, jelas jika mereka menginginkan nominal sebesar itu lagi justru akan mempersulit transfernya ke Italia. Jadi penurunan nilai transfer secara signifikan harus terjadi, terlebih performanya di London dinilai jauh dari kata memuaskan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Zlatan Ibrahimovic tampaknya telah terbuka untuk menerima kedatangan Ralf Rangnick menurut sebuah laporan. Milan News mengutip La Repubblica yang melaporkan bahwa jawaban dari Rangnick diharapkan hadir dalam beberapa waktu ke depan. Terlebih sekarang Ibrahimovic telah yakin kepadanya, meskipun sebelumnya telah menentang kedatangan pria Jerman itu untuk memimpin rekonstruksi manajemen di AC Milan. Ibrahimovic akhirnya menerima dan melihat manajer Austria itu sebagai sosok yang mampu membangun kembali Diavolo dari dalam. Mantan penyerang Swedia itu dilaporkan tidak ingin lagi terlibat dalam perekrutan setelah dia menyadari kesalahannya dalam beberapa tahun terakhir. Ibrahimovic menyadari bahwa dia terlalu banyak mengekspos dirinya dan sekarang mulai menyesal dengan keputusannya di masa lalu. Oleh karena itu dia mulai melunak, meskipun pada akhirnya semua keputusan akhir akan berada di tangan Geri Cardinale sebagai pemilik dari Rossoneri. Para penggemar AC Milan merencanakan protes terhadap Geri Cardinale di New York menurut sebuah laporan. Cardinale telah mendapatkan berbagai kritikan baru-baru ini dan jelas aksi itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Jadi sekarang situasi pemilik Diavolo itu menjadi semakin sulit dan mungkin akan lebih sulit lagi ke depannya karena para penggemar siap melakukan aksi yang cukup berani. Football Italia melaporkan bahwa pendukung Milan sedang merencanakan protes yang akan mereka lakukan di New York. Itu adalah langkah pertama mereka, tempat di mana Cardinale bertempat tinggal. Protes tersebut direncanakan mereka hadirkan di papan iklan Times Square dan pesan mereka jelas, yaitu selamatkan Milan, Cardinale out. Selain itu, mereka juga dapat menjajal ruang iklan di New York Times serta jaringan televisi seperti CBS untuk melancarkan protes. Biaya untuk melakukan hal tersebut jelas tidak akan sedikit. Namun jika semua ini gagal, aksi protes dengan cara lain akan kembali mereka rencanakan.